tahun baru anak-anak. Tidak terasa ya, kita sudah memasuki tahun yang baru dan sudah masuk ke semester 2. Tentunya anak-anak masih tetap semangat untuk belajar matematika bersama Mister. Nah anak-anak, kali ini materi kita adalah tentang menentukan volume bangun ruang, yaitu kubus dan balok. Nah anak-anak, kita sering melihat banyak sekali benda-benda di sekitar kita berbentuk bangun ruang. Contohnya yang tadi dipakai Miss Deb, ini berbentuk tabung ya. Ini juga berbentuk balok, ini juga ya. Atau mungkin seperti ini juga tabung. Banyak sekali di sekitar kita berbentuk bangun ruang. Nah anak-anak, ayo kita belajar hari ini bagaimana kita menentukan rumus volume, kubus, dan balok. Yuk! Anak-anak, pelajaran matematika kali ini adalah tentang menentukan volume bangun ruang. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian dapat menentukan volume bangun ruang, terutama untuk kubus dan balok. Kemudian peserta didik, kalian dapat menentukan hasil akar pangkat 3. Ya, kita akan belajar tentang menentukan volume dan menentukan hasil akar pangkat 3. Nah, di sekitar kita sering menemukan benda-benda yang berbentuk bangun ruang. Banyak sekali contohnya. Atap rumah yang kita suka lihat, ya, atau di rumah kita mungkin atap rumah kita ini berbentuk prisma tegak segitiga. Mengapa disebut prisma? Karena sisi kiri dan sisi kanannya berbentuk segitiga. Jadi ada dua sisi yang berbentuk segitiga. Juga di rumah kita kadang-kadang ada kaleng kue, kaleng susu, kaleng-kaleng minuman, tempat bekal, gelas, itu semuanya berbentuk tabung ya. Ada juga benda-benda lain, contohnya seperti tempat kerupuk, tempat tisu, buku, itu berbentuk balok ya. Siapa di rumah kalian yang punya Rubik? Nah, Rubik pun berbentuk bangun ruang, yaitu berbentuk kubus. Contoh lain adalah dadu ya. Biasanya kita suka main ular tangga pakai dadu. Kemudian dus ya, kotak pemilu dan lain-lain. Itu berbentuk kubus. Ada juga dus-dus yang berbentuk balok juga ya. Berikutnya, kita juga menemukan di beberapa tempat ada juga yang berbentuk kerucut. Contohnya seperti ice cone ya, es krim yang bawahnya ada kuehnya itu berbentuk kerucut. Atau topi petani, topi ulang tahun ya. Atau di jalanan, biasanya di jalan tol biasanya ada pembatas juga, ada pembatas untuk misalnya ada perbaikan jalan, biasanya dibatasi dengan kon seperti ini ya. Kemudian ada juga kotak-kotak kado ya, berbentuk bangun datar tapi berbentuk 5 segitiga. Biasanya diisi permen dan lain sebagainya. Kemudian piramid yang ada di Mesir itu berbentuk 5 segi 4, bawahnya berbentuk segi 4, atasnya ada titik puncaknya. Wah, ternyata banyak sekali ya. Nah, bangun ruang yang kita kenal ada berbagai macam. Yang pertama adalah balok, kedua kubus, ini prisma tegak segitiga ya, alas dan tutupnya berbentuk segitiga. Kemudian 5 segi 4 yang seperti piramid. Kemudian kerucut seperti topi ulang tahun. Tabung, banyak sekali ya benda-benda yang berbentuk tabung di rumah kita. Kemudian bola ya, mungkin anak-anak punya bola basket,
bola pingpong ya. Kemudian ini 5 segitiga seperti kita makan bacang, kecang, itu biasanya berbentuk 5 segitiga. Oke, kita akan lanjutkan. Bangun-bangun ruang ini bisa diisi dengan sesuatu. Mungkin diisi dengan air, diisi dengan pasir, dan kita bisa menghitung isi dari bangun ruang tersebut. Sebuah kubus diisi dengan air, kemudian kita bisa menghitung volume airnya dari sisi-sisi yang diketahui. Panjang sisinya berapa, kita bisa mengetahui. Bagaimana cara menghitungnya? Ingat, kita akan mencari volume bangun ruang. Selalu rumusnya luas alas kali tinggi. Kecuali kalau ada titik puncak, ada 1/3-nya. Nah, itu di kelas 6 nanti ya. 1/3 dikali luas alas kali tinggi. Apa sih luas alas? Luas alas itu alas bawahnya ya. Kemudian kalau bentuknya 3 dimensi, bangun ruang ada tingginya. Jadi kita akan ingat selalu mencari volume bangun ruang adalah volume sama dengan luas alas kali tinggi. Contoh, perhatikan kubus-kubus di bawah ini. Ada kubus yang disusun 3 ke samping, itu artinya panjangnya. Lalu 3 ke belakang, lebar ya, lalu 3 ke atas. Nah, kubus yang ada di sini semuanya berapa? Bagaimana cara mencarinya? Kita akan susun kubus-kubus ini ya, kubus satuan ini, kemudian disusun jadi 3 ke panjang, 3 ke lebar, 3 ke tinggi. Cari volumenya bagaimana? Luas alas kali tinggi. 3 kali 3 kali 3. Jadi disebutnya panjang kali lebar kali tinggi. Hasilnya adalah 9 dikali 3, 27 kubus satuan. Jadi rumusnya luas alas kali tinggi. Kita juga bisa menyebutkan R kali R kali R. Contoh lain ya. Sebuah kubus panjang rusuknya 12 cm. Berapa sentimeter kubik volume kubus tersebut? Volume sama dengan luas alas kali tinggi. Kita masukkan karena panjang, lebar, dan tingginya sama, kita juga bisa menyebutkan R kali R kali R atau R pangkat 3. Jadi 12 cm kali 12 cm kali 12 cm sama dengan 144 cm persegi dikali 12 cm. Hasilnya adalah 1728 cm kubik. Kita akan coba volume balok ya. Ada sebuah balok panjangnya 20 cm, lebarnya 8 cm, tingginya 12 cm. Tadi rumus bangun ruang, volume bangun ruang adalah luas alas kali tinggi. Jadi kita akan masukkan panjang kali lebar kali tinggi. 20 cm dikali 8 cm dikali 12 cm. Kita kalikan yang pertama dulu. 20 kali 8 160 cm persegi dikali 12 cm, hasilnya 1920 cm kubik. Nah, itulah cara mencari volume kubus dan balok. Bagaimana kalau kebalikannya? Kita dapat menentukan hasil dari akar pangkat 3.
Kalau volume kubus 3 cm kali 3 cm kali 3 cm, hasilnya adalah 27 cm kubik. Maka kebalikannya, akar pangkat dari 27 cm kubik adalah 3 cm. Bagaimana kalau mencari akar pangkat 3 angkanya besar? Ya. Syaratnya kalian harus mengingat atau mempelajari 1 pangkat 3 sampai 10 pangkat 3. Dihafal lebih baik ya. 1 pangkat 3 artinya 1 kali 1 kali 1 sama dengan 1. 2 pangkat 3, 2 kali 2 kali 2 hasilnya 8. 3 pangkat 3, 3 kali 3 kali 3 sama dengan 27. Dan seterusnya. Nah, kita harus ingat angka-angka ini. Dan ini yang diberi tanda hitam adalah pasangan bilangan. 1 pasangannya 1, 2 pasangannya 8, 3 pasangannya 7, 4 pasangannya 4, 5 pasangannya 5, 6 pasangannya 6, 7 pasangannya 3, kebalikan dari ini, 3 pasangan 7, 7 pasangannya 3, 8 pasangannya 2, 2 pasangannya 8, kebalik ya. Lalu 9 pasangannya 9, 0 pasangannya 0. Dan ibu sudah tuliskan, ini pasangan bilangan yang harus kalian ingat. Hanya 2 yang kalian harus ingat. 2 pasangannya 8, 3 pasangannya 7. Untuk apa? Ini harus kalian hafalkan untuk mencari akar pangkat 3 untuk angka-angka yang cukup besar. Ya, ini juga harus diingat dengan baik. Contohnya, akar pangkat 3 dari 13.824. Cara pertama adalah angka yang dari belakang diberi garis ya. 1, 2, 3 beri garis. Lalu kamu mencari perkalian ya. Berapa kali berapa kali berapa? 3 kali ya. Karena ini akar pangkat 3. Kalian akan mencari dekat ke 13. Kita harus mencari ke perkalian sebelumnya. Perkalian berapa yang hasilnya dekat ke 13? Ini angkanya 1, 8, 27. 27 lebih. Jadi kita ambil yang 8. Oh, berarti 2 kali 2 kali 2. Jadi kita tulis di sini 2 kali 2 kali 2. Lalu 2 ini langsung kalian tulis disama dengan ini 2. Tadi kalian belajar pasangan bilangan untuk ini. Angka terakhir adalah 4, pasangan 4 adalah 4. Jadi hasilnya 24. Jadi kalau 13.824 cm kubik, dicari akar pangkatnya adalah 24 cm. Demikian anak-anak ya. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti. Supaya lebih mengerti lagi, ada contoh satu lagi ya. Yuk kita perhatikan. Akar pangkat dari 148.877. Sama seperti tadi, angka ke-1, angka ke-2, angka ke-3 dari belakang kita beri garis. Ya. Lalu berapa kali berapa kali berapa? Hasilnya dekat ke 148. Kalian akan melihat lagi perkalian yang tadi. 1 kali 1 kali 1, 2 kali 2 kali 2. Angka mana yang dekat ke 148? Ternyata 5. 5 kali 5 kali 5, 125. Kenapa kita nggak pilih 6 kali 6 kali 6? Karena 6 kali 6 kali 6 lebih dari 148. Lalu kalian tulis angka 5-nya langsung di sebelah sama dengan. Lalu ini adalah pasangan dari 7.
Pasangan dari 7 adalah 3. Jadi hasil akar pangkat 3 dari 148.877 adalah 53. Kalau di sini pakai sentimeter kubik, di sini hanya sentimeter saja. Kalau di sini pakai dm kubik, di sini dm saja. Nah, demikian anak-anak pembelajaran matematika hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Oke anak-anak, hari ini kita sudah belajar menentukan volume kubus dan balok. Juga kalian sudah belajar mencari akar pangkat 3. Bagaimana? Kalian sudah mengerti? Kalian bisa berlatih bersama guru-guru kalian. Nah, jangan lupa kalian juga bisa subscribe, like, komen video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Dan lebih semangat lagi Miss Deb bikin konten-konten yang bermanfaat buat kalian semua. Ya, tentunya jangan lupa juga nyalakan selalu loncengnya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.